الحمد لله رب العالمين. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang terbaik. Bulan di mana semua kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Karenanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian melaksanakan ibadah puasa, yakni puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan bagi kalian, sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian. Tujuan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang takwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan ibadah puasa Ramadan. Tentunya di balik perintah ini terdapat keutamaan-keutamaan. Bulan puasa Ramadan atau ibadah puasa Ramadan yang diwajibkan kepada kita semuanya sungguh sangat luar biasa sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital." Puasa sebagai perisai, sebagaimana perisai kalian dari perang, benteng. Puasa sebagai benteng. Kalau puasa sebagai benteng, diibaratkan dengan benteng kalian dari perang. Ketika dalam kondisi perang, kemudian kita punya benteng, punya tameng, maka insya Allah akan diselamatkan oleh serangan musuh. Begitu pula ketika kita puasa, maka puasa menjadi benteng bagi diri kita untuk senantiasa terjaga dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Inilah keutamaan puasa, akan menjadi benteng bagi orang yang puasa dari melakukan hal-hal yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama. Kemudian di antara keutamaan daripada puasa lagi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan garansi, memberikan jaminan bagi orang yang puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kepada pelakunya, kepada orang yang puasa untuk bisa dimasukkan dalam surganya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat At-Tirmidzi, "Man shoma yauman fi sabilillah." Barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hari ya. Puasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zahzahallahu wajhahu 'anil nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan diri orang yang puasa dari api neraka sab'ina kharifan. Dzalikal yaum, pada hari itu, pada hari kiamat, sab'ina kharifan, 70 tahun.
perjalanan 70 tahun. Inilah berarti menunjukkan bahwasanya orang yang puasa itu betul-betul mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan dalam surganya, dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun, ya, sam'ina kharifan. Masya Allah, luar biasa. Ini keutamaan daripada orang yang puasa. Kemudian di antara keutamaannya lagi, dengan puasa tersebut, ya, puasa di bulan Ramadan atau puasa secara umum, maka orang yang puasa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi yang menghalangi antara diri orang yang puasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berdoa, maka doa-doanya, doa untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan keluarga, untuk kemaslahatan secara umum masyarakat. Insya Allah apa yang dimintakan untuk tujuan kebaikan, untuk tujuan kemaslahatan, untuk tujuan agar bisa lebih baik lagi, untuk tujuan bisa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan doa-doa yang dipanjatkan, yang diminta oleh orang yang puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya. Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya, ya, akan menerimanya, membalas terhadap apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita puasa, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi inda iftarihi inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya orang yang puasa ketika ia hendak mau berbuka, maka ketika ia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watan la turad. Dakwahnya, doanya, apa yang ia minta, maka oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ditolak, alias dikabulkan doa orang yang puasa ketika ia hendak mau berbuka. Ya, katakanlah kurang 30 menit, kurang 10 menit, dia berdoa, ya, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, insya Allah doa-doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi lapar gitu ya. Kondisi lapar gitu ya. Berdoa, insya Allah itu lebih mustajab untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain juga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ada 3 golongan yang dimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Yang pertama, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak ditolak, alias dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa hingga dia berbuka. Berdoa di pagi hari, dia puasa, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika ia hendak menjelang mau berbuka puasa, hatta yuftir, ya. Hatta yuftir, as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia mau berbuka. Doanya diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imamul adil, imam, pemimpin yang adil ketika berdoa, karena dia pemimpinnya adil, ya, adil dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka ketika ia berdoa untuk kemaslahatan masyarakatnya, untuk kemakmuran, untuk kejayaan, untuk kemajuan bangsanya, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Pemimpin yang berdoa untuk baldatun thayyibah, untuk negeri yang baik, untuk negeri yang makmur dan seterusnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di dalam hadis ini adalah da'watul mazlum, doa orang yang terdolimi, ya. Kalau orang yang terdolimi kemudian berdoa, dianiaya, kemudian berdoa terhadap orang yang menganiaya, didoakan keburukan, maka tidak ada hijab lagi antara orang yang berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah untuk berbuat dolim kepada orang, dikhawatirkan nanti kalau berdoa untuk kemudaratan bagi orang yang mendolimi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bagi orang yang puasa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Inilah betapa Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan terhadap ibadah puasa kita. Di samping ibadah puasa itu mendapatkan pahala yang banyak, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, segera Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya, segera Allah Subhanahu wa taala meresponnya. Barangkali ini yang
dapat kami sampaikan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.